Orang Kristen boleh marah nggak sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang satu hal ini. Satu masalah ini yang seringkali melekat dan mendarah daging di dalam diri kita. Terutama juga anak-anak Tuhan. Karena banyak banget anak-anak Tuhan yang DM ke saya. Terus kemudian mereka tanya, Pak Pendeta, sebenarnya Pak Pendeta, orang Kristen itu boleh marah nggak sih? Tolong dong Pak Pendeta jelaskan, boleh nggak sih kita ini marah? Karena seringkali kita ada dalam keadaan tertentu yang membuat kita bisa marah. Contoh, kita kadang dijahilin sampai kita marah. Kita dipecandain, emosi, marah juga kita. Contoh misalkan, istri kita kemudian buat sesuatu yang buat kita jengkel, kita juga marah. Nah, sebenarnya marah itu seperti apa? Kita akan bahas. Tapi, sebelum saya bahas, kalau teman-teman tanya kepada saya pribadi, Pak Pendeta, orang Kristen itu boleh marah nggak sih? Kalau saya mau jawab, bukan perkara boleh dan tidak. Tapi, pertanyaannya, ada gunanya nggak sih kita marah? Sama seperti pacaran. Ada banyak orang tanya sama saya, Pak Pendeta, sebenarnya orang Kristen itu boleh pacaran nggak sih Pak Pendeta? Karena di Alkitab kan nggak ada tulisan nggak boleh pacaran. Jadi sama, pertanyaannya bukan masalah boleh dan tidak boleh. Ada gunanya nggak sih? Nah, kita akan bahas sebenarnya orang Kristen itu boleh marah atau enggak sih? Karena yang akan kita bahas bukan pada masalah boleh dan tidak boleh, tapi ada gunanya nggak sih? Karena biasanya kalau marah itu nggak ada gunanya. Makanya karena marah nggak ada gunanya, sebenarnya ya nggak usah marah. Tapi kita akan belajar sesuai dengan ayat firman Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Mazmur pasal 4, ayat yang keempat. Alkitab bilang begini, biarlah kamu marah. Jadi kalau kata biarlah itu sebenarnya bukan keharusan, tapi ya terserah. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Nah, ingat teman-teman, berarti kalau malah marah, boleh nggak? Ya, bukan pada masalah boleh dan nggak boleh. Kalau tadi saya bilang ada gunanya nggak. Tapi kalau menurut ayat ini, biarlah kamu marah. Ya kalau kamu marah ya nggak apa-apa, terserah kamu gitu loh. Nggak ada paksaan, kamu mau marah, nggak boleh marah, terserah. Tapi ingat, tetapi jangan berbuat dosa. Kalau menurut ayat ini, Alkitab bilang begini, ya kalau kamu mau marah, silahkan. Tapi tunggu dulu, ada kata yang dipakai kata tetapi. Ingat, selalu saya jelaskan kata tetapi adalah kata yang bisa membatalkan kata-kata atau kalimat-kalimat di belakangnya. Contoh, kamu cantik, kamu ganteng, tapi bau. Ganteng dan cantik hilang karena muncul kata bau. Nah, kalau menurut Mazmur pasal 4 ayat keempat, Alkitab berkata, biarlah kamu marah. Jadi ada di dalam keadaan tertentu yang membuat kita marah. Ya kita bisa marah. Karena kita disakiti, kita bisa marah. Karena kita dibohongi, kita bisa marah. Karena kita dicurangi, kita bisa marah. Apapun keadaan itu bisa membuat kita marah. Tapi ingat, jangan berbuat dosa. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita marah tapi nggak berbuat dosa? Nah, ini yang susah. Ini yang sulit. Karena rata-rata kalau kita sudah marah, kita berbuat dosa. Contohnya apa? Kita marah contohnya. Karena kita marah, maka timbul makian. Muncul makian dari mulut kita. Itu kan sudah dosa. Mempergunakan mulut, lidah, dan bibir untuk tidak memuliakan Tuhan, tapi justru mengumpat dan memaki orang. Nah, makanya karena kita tahu bahwa marah bisa membuat kita berdosa, jadi sebaiknya jangan marah. Bahkan ayat lain bilang begini, biarlah kamu marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Nah, biasanya orang kalau sudah marah, Pak, jangankan sebelum matahari terbenam, sampai matahari terbit lagi besok lagi, tetap aja marah. Nah, marah itu bukan hanya pada tindakan, pada hanya suara, mulut yang besar, ngomong marah, tapi kadang pada sikap hati kita. Dan hati-hati, kadang kalau hati kita sudah marah, hati kita jadi panas. Karena hati kita jadi panas, kita jadi marah, kita jadi dendam, kita ingin balas semua sakit hati yang kita rasakan. Makanya hati-hati. Kalau menurut Alkitab, bukan pada masalah marahnya. Ada gunanya nggak sih? Orang tanya sama saya, loh tapi Pak, Tuhan Yesus kan pernah marah. Halo Bambang, Tuhan Yesus itu marah karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena hari itu bait suci dijadikan sarang penyamun. Jadi marah itu marah yang ada sebabnya, marah yang ada gunanya. Sama seperti kita marahin orang ketika orang itu misalkan pakai barang kita dan tidak bertanggung jawab. Contoh, mobil kita dipinjam orang terus kemudian ditabrakin dan dia tidak bertanggung jawab. Maka kan kita marah. Jadi, boleh nggak kita marah? Boleh, tapi ada gunanya.
Tapi ada banyak orang marah yang nggak ada gunanya, marah yang nggak ada alasannya, asal marah, akibatnya dia berbuat dosa. Dan ingat, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Pertanyaannya, teman-teman bisa nggak marah tapi nggak berbuat dosa? Susah kan? Nah kalau gitu, ya jangan marah. Kalau kemarahan itu akan membuat kita berdosa. Karena banyak banget orang kalau marah, waduh, saya pernah lakukan itu. Nah biasanya, orang kalau marah justru menciptakan masalah baru dengan dia memarahi orang atau memakai rasa marah itu untuk menimbulkan masalah baru. Contoh, marah dan kemudian dia tampar orang. Waduh, itu paling bahaya. Marah kemudian dia maki orang. Marah kemudian dia pukul orang. Akibatnya dia dipukul balik. Akibatnya dia pukul lagi. Akibatnya pukul lagi. Sampai berujung kepada pengadilan. Akibatnya masuk penjara. Ingat, marah itu bahaya kalau tidak ada gunanya. Dan yang kedua, kalau berbuat dosa. Makanya, kalau kita tahu, kalau kita saat kita marah, kita berbuat dosa, makanya jangan marah. Pengalaman ya, saya pernah marah, dan akibatnya saya tahu, kemarahan itu membuat saya bodoh pada akhirnya. Apa marah yang saya lakukan? Hari itu saya marah. Marah sekali. Marah sama temen. Dan karena saya marah sama temen, terus kemudian saya datengin dia, saya marah. Terus teman saya balik marah lagi. Dan kemudian karena dia juga marah, saya juga marah. Marah ketemu marah, akibatnya amarah yang terjadi, pertempuran terjadi. Saya sampai pukul-pukulan, tonjok-tonjokan. Udah sakit. Waduh, begitu selesai, kita udah baikan tapi pipi kita sakit. Ya, teman saya baunya juga tuh saya tonjokin. Itu waktu sebelum bertobat. Nah, tapi setelah kejadian itu saya baru tahu, oh iya ya, karena rasa marah kita jadinya bodoh dan kita jadinya berdosa dengan kita memukul orang. Ya, ada juga tuh, misalkan pasangan yang dia marah sama pasangannya, sama pacarnya, dia marah, kemudian handphone dibanting. Begitu handphone dibanting, pang, handphonenya rusak. Begitu sadar baru tahu kalau dia sudah jadi bodoh. Jadi ingat, marah jangan sampai berbuat dosa. Karena kita tahu kalau kita marah berbuat dosa, makanya jangan marah. Oke? Tuhan Yesus memberkati.